Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPP-RI berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, PT Pos Indonesia, dan Pokjanas Prangko menerbitkan Prangko Seri 3 Pos Lintas Batas Negara atau PLBN yaitu Aruk, Mota Ain, dan SKO. Prangko Seri 3 PLBN ini diterbitkan pada 17 September 2022 bertepatan dengan hari ulang tahun BNPP-RI ke-12. Pengabadian potret 3 PLBN dalam Prangko ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. 3 PLBN ini dipilih untuk diabadikan dalam Prangko karena menjadi lokasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Mota Ain, dan SKO. Berikut deskripsi dari masing-masing PLBN yang diabadikan dalam Prangko. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aruk merupakan bangunan representasi, simbol, dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun di Desa Sebunga, Kecamatan Sajengan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. PLBN Aruk dapat ditempuh kurang lebih 6 jam perjalanan darat dari kota Pontianak, ibu kota provinsi, dengan jarak tempuh kurang lebih 320 km. PLBN Aruk dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 PLBN terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN Aruk yang memiliki luas 9,1 hektar ini pada 17 Maret 2016. PLBN Aruk terhubung dengan pintu perbatasan Biawak di Sarawak, Malaysia. PLBN Aruk didesain tidak hanya untuk pelayanan lintas batas negara semata. Kedepannya, PLBN Aruk diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara. Selain layanan pelintas batas di zona inti, pemerintah membangun zona penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas seperti pasar wisata, Wisma Indonesia, layanan perbankan, rumah ibadah, serta berbagai fasilitas layanan publik lainnya hingga ruang terbuka hijau. Presiden Jokowi juga meminta PLBN Aruk bukan hanya menjadi kantor instansi pemerintah, tapi juga berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Mota Ain merupakan bangunan representasi, simbol, dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. PLBN Mota Ain berjarak 296 km dari Kota Kupang. PLBN Mota Ain dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 PLBN terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan. PLBN Mota Ain terhubung dengan pintu perbatasan Batu Gade di Timor Leste. Bentuk bangunan PLBN Mota Ain mengadopsi arsitektur rumah adat tradisional dan ornamennya mengadopsi corak ukiran tradisional masyarakat NTT. PLBN Mota Ain menjadi tempat terpadunya pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina pertanian dan ikan, serta karantina kesehatan bagi pelintas batas dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa PLBN Mota Ain adalah wajah Indonesia yang tidak hanya menjadi tempat pemeriksaan atau pelayanan imigrasi, bea cukai, atau pos lintas batas semata, tetapi juga harus menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Nusa Tenggara Timur. Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SKO merupakan bangunan representasi, simbol, dan kinerja pengelolaan perbatasan negara yang dibangun di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo meresmikan PLBN SKO pada 9 Mei 2017. PLBN SKO berjarak 53 km dari Kota Jayapura. PLBN SKO dapat dijangkau menggunakan kendaraan darat dari Kota Jayapura dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. PLBN SKO dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 PLBN terpadu dan sarana-prasarana penunjang di kawasan perbatasan.
PLBN SCOW terhubung dengan pintu perbatasan Wutung di Papua Nugini. PLBN SCOW menggunakan desain bangunan rumah tangfa, bentuk dan warna tifa, motif suku lokal yang merupakan ciri rumah di daerah SCOW dan Sota. PLBN SCOW menjadi tempat terpadunya pemeriksaan imigrasi, bea cukai, karantina pertanian dan ikan, serta karantina kesehatan bagi pelintas batas dari Indonesia ke Papua Nugini maupun sebaliknya. Selain layanan pelintas batas, juga dilengkapi fasilitas seperti gedung serbaguna, klinik, amphitheater, pasar perbatasan, rumah ibadah, Wisma Indonesia, mes pegawai, serta beberapa fasilitas layanan publik hingga ruang terbuka hijau. Pada saat peresmian PLBN SCOW, Presiden Joko Widodo menekankan pada pentingnya PLBN SCOW untuk dimanfaatkan warga lokal. Ia meminta kios untuk masyarakat asli Papua ditambah jumlahnya. Presiden tidak ingin apabila warga setempat tidak mendapatkan manfaat apapun dari pembangunan. Presiden Jokowi ingin masyarakat sekitar dapat menggerakkan roda perekonomian di perbatasan negara dengan memanfaatkan PLBN SCOW ini.